Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang akar persamaan kuadrat. Setelah sebelumnya pada pertemuan yang lalu kita belajar tentang bentuk persamaan kuadrat dan mengenal apa itu persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat itu sendiri merupakan bentuk persamaan yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi 2. Kali ini kita akan mencari akar dari persamaan kuadrat. Apa itu akar persamaan kuadrat? Akar atau solusi dari suatu persamaan kuadrat ini sama dengan nilai-nilai X yang membuat persamaan tersebut menjadi 0. Jadi sama artinya kita akan mencari nilai X agar persamaannya menjadi 0. Itulah akar dari persamaan kuadrat. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Jika ada persamaan X kuadrat plus 3X dikurangi 4 sama dengan 0, dan kita akan mencari nilai akar-akarnya, atau kita akan mencari akar-akarnya, sama saja kita mencari nilai X agar hasilnya di sini 0. Nah, Bu Nurul sudah cari, ternyata hasilnya yang membuat persamaan tersebut menjadi 0 jika X-nya adalah negatif 4 atau X-nya 1. Kita cek apakah benar negatif 4 itu merupakan akar persamaannya. Kita lihat, kita substitusikan negatif 4 ke X-nya. Sehingga menjadi setiap X kita ganti dengan negatif 4 menjadi negatif 4 kuadrat plus 3 kali min 4 dikurangi 4. Nah, semacam ini kita hitung. Negatif 4 kuadrat 16. 3 dikalikan negatif 4, negatif 12 dikurangi 4. 16 dikurangi 12, 4 dikurangi 4. 0. Oh, ternyata akar persamaannya X sama dengan negatif 4 adalah merupakan akar persamaan karena jika digantikan X-nya dengan negatif 4 hasilnya 0. Sama dengan kalau X-nya kita ganti dengan 1 menjadi X kuadrat atau 1 kuadrat plus 3 dikalikan 1 dikurangi 4. 1 kuadrat ditambah dengan 3 kali 1 dikurangi 4. 1 kuadrat itu 1. 3 kalikan 1, 3 dikurangi 4. 1 ditambah 3, 4 dikurangi 4. Hasilnya 0. Sehingga dengan kata lain, negatif 4 dan 1 ini adalah akar persamaan dari X kuadrat plus 3X dikurangi 4. Oke. Mungkin kalian akan bertanya, kok bisa benar menentukan bahwa akar dari persamaan tersebut adalah min 4 dan 1. Ada 3 cara untuk mencari akar persamaan kuadrat. Yang pertama yaitu dengan faktorisasi atau pemfaktoran. Kemudian cara yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga dengan rumus kuadratik atau lebih dikenal juga dengan rumus ABC. Oke, kita akan mencari akar persamaan kuadrat dengan teknik yang pertama, dengan teknik faktorisasi. Untuk teknik faktorisasi, maka yang perlu kalian perhatikan terlebih dahulu nilai A-nya. Jika A-nya sama dengan 1, maka langkah-langkahnya akan berbeda jika A-nya tidak sama dengan 1. Kali ini kita akan belajar menyelesaikan untuk A sama dengan 1. Oke, kita ke soal yang tadi. Tadi kita punya X kuadrat plus 3X min 4 sama dengan 0. Nah, langkah dengan faktorisasi yang pertama adalah kita cari faktor dari C. Kita lihat di sini, kalau kita perhatikan, maka nilai C, nah, oke, ini A-nya 1, B-nya 3, berarti C-nya yang ini. C-nya negatif 4. Ini C-nya. Nah, yang ini A, ini B, ini C. Kemarin sudah kita latihan menentukan nilai ABC-nya. Kita cari faktor dari C. Faktor dari 4, C-nya 4. Ya, yang kita tulis bilangannya saja, C-nya 4. Kita cari bilangan kalau dikalikan hasilnya 4. Di sini ada 1 kali 4, 2 kali 2, 4 kali 1 nanti juga masuk ke sini sama. Nah, kemudian kalau kita sudah ketemu faktor-faktornya, kita perhatikan C-nya di sini bernilai negatif. C-nya negatif. C-nya negatif. Maaf, ini C-nya negatif. Ya. C-nya negatif. Karena C-nya negatif, maka
kita cari pengurangannya. Ya. Maka kita cari selisih dari faktor-faktor dari C1 dan 4. 1 dikurangi 4 selisihnya 3. 2 dengan 2 selisihnya 0. Nanti kalau di sini 4-nya positif, maka yang kita cari di sini adalah penjumlahannya. Tapi karena di sini C-nya negatif, maka yang kita cari adalah selisihnya. Oke, berikutnya. Kalau kita sudah menentukan nilai faktor-faktor dari C, langkah berikutnya kita cari faktor yang jumlah hasilnya sama dengan B. Tadi di sini yang B-nya adalah 3. Oke. B-nya kita lihat B-nya 3. Ya, B-nya 3. Berarti ya ini kita hapus dulu. Di sini B-nya yang 3. Ya, ini B-nya. Ya, berarti kita cari yang B-nya 3. Maka 1, 4. Ini biar menjadi 3 berarti 4 dikurangi 1. Kita tuliskan semacam itu. Nah, kalau sudah, kita pecahkan faktor-faktornya. Berarti agar kita ubah X kuadrat ini menjadi perkalian X dikalikan dengan X macam ini. Nah, angka 4 positif, berarti kita tuliskan di sini positif. Negatif 1 di sini. Berarti X-nya kita tuliskan di sini juga negatif 1. Nah, X plus 4 kalikan X min 1 sama dengan 0. Artinya apa? Kalau kita punya semacam ini berarti X plus 4 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. Berarti X-nya 4-nya pindah ruas menjadi negatif, min 1 pindah ruas jadi positif. Jadi dengan kata lain, akar persamaan dari X kuadrat plus 3X min 4 adalah min 4 dan 1. Nah, ini yang Bu Nurul lakukan untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, berikutnya, masih satu contoh lagi. Kita punya persamaan semacam ini, X kuadrat min 5X plus 4 sama dengan 0. Langkahnya kita ulang lagi. Kita tentukan dulu nilai ABC-nya. A-nya 1, B-nya min 5. Kemudian C-nya 4 dari sini. Ini A, ini B, ini C. Langkah berikutnya kita tentukan faktor dari C. Boleh kita buat seperti ini biar dapat 4, 1 dikalikan 4, 2 kalikan 2. Atau kita buat kotak seperti tadi juga boleh. Nah, kita buat kotak, boleh juga. Kalau kita buat perkalian semacam itu juga tidak apa-apa. Nah, karena di sini plus, maka kita nanti juga akan cari penjumlahannya. Di sini ternyata tadi faktornya adalah 1 dan 4. Kemudian 2 dan 2. Kalau kita jumlahkan ini hasilnya 5. Terus yang di sini hasilnya 4. Langkah berikutnya yang kita cari adalah B-nya yang 5. Oke, B-nya yang negatif 5. Kalau biar negatif 5 berarti kita ambil. Oh, angkanya ini biar negatif berarti di sini kita harus punya hutang 1 ditambah hutang lagi 4. Nah, gini ya. Jadi angkanya tetap, kita permainannya di sini. Yang 2 dan tambah 2 ini tidak perlu kita gunakan. Nah, sekarang berarti kita sudah ketemu angkanya. Langkah ketiga kita masukkan dalam kurung X min 1, X min 4. Sama seperti tadi, berarti X min 1 atau X min 4. Kalau X min 1 berarti X-nya 1, kalau X dikurangi 4 berarti X-nya 4. Oke. Jadi kalau begitu akar persamaannya dari X kuadrat min 5X plus 4 sama dengan 0 adalah 1 dan 4. Oke, demikian cara mencari akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Nah, untuk lebih memantapkan pemahaman kalian tentang materi ini, silahkan kalian kerjakan tugas berikut dan upload hasilnya di K13. Jika ada kesulitan, jangan segan untuk bertanya, baik di kolom komentar ataupun bisa kita diskusikan di grup WA. Demikian anak-anak untuk pertemuan kita kali ini.
dulu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.